Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Saya sendiri Filza Fitriani dan 4 anggota lainnya yaitu yang pertama ada Saya Ahmad Zaki Haryadi. Saya Ahmad Syafiq Fadilah. Saya Melia Lutfia Nurunisa. Saya Eltisya Satu Islamiyah. selamat menyaksikan. Saya Amelia Lutfia Nurunisa akan menjelaskan pengertian misi profetik ilmu. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris yaitu prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual, tetapi juga menjadi proper perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan, mempunyai tujuan untuk menuju ke arah pembebasan. Secara definitif, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Secara normatif konseptual, paradigma profetik versi Kuntowijoyo didasarkan pada surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, engkau adalah umat terbaik yang diturunkan atau dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran dan beriman kepada Allah. Dari ayat tersebutlah dasar ketiga pilar nilai ilmu sosial profetik yang digunakan oleh Kuntowijoyo, yaitu 1. Amar ma'ruf, humanisasi, yaitu mengandung pengertian memanusiakan manusia. 2. Nabi munkar, liberasi, yaitu mengandung pengertian pembebasan. Dan yang ketiga, tu'minuna billah, transendensi, yaitu dimensi keimanan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eltisya Satul Islamiyah. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada dua kutub berkenaan dengan aksiologi. Pertama, yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Yang B, ada etika profesi seorang ilmuwan atau kode etik ilmuwan. 1. Etika dalam aksiologi ilmu terkait dengan kajian etika. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari kehancuran moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan yang lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu berlaku pada zaman sekarang juga bahkan bagi kita masing-masing. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral dapat dihampiri berdasarkan atas 3 macam pendekatan, yaitu 1. Pendekatan etika deskriptif adalah cara melakukan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tantangan baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Yang kedua ada pendekatan etika normatif. Pendekatan etika normatif dibagi menjadi 2, yaitu ada etika umum yang menekankan pada tema umum seperti apa yang disebut norma etis, mengapa norma moral mengikuti kita, bagaimana hubungan antara tanggung jawab dengan kebebasan. Yang B ada etika khusus, upaya menerapkan prinsip-prinsip etika umum ke dalam perilaku manusia yang khusus. Etika khusus juga disebut etika terapan. Yang ketiga ada pendekatan mata etika, yaitu kajian yang ditunjukkan pada ungkapan etis, bahasa etis atau bahasa yang dipergunakan dalam bidang moral dikaji secara logis. Oke, terima kasih. Yang kedua ada aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada hedonisme, utilisme, dan deontologi. Yang pertama hedonisme. Hedonisme ini bertolak dari pendirian bahwa
Menurut kodratnya, manusia mengusahakan kenikmatan yang dalam bahasa Yunani adalah hedon. Yang kedua ada utilisme, yaitu aliran dijabarkan dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilis menampilkan sebagai sistem etika yang telah berkembang, bahkan juga sebagai pendirian yang agak bersahaja mengenai hidup. Yang terakhir ada deontologi. Deontologi terdapat pandangan lain, sistem etika lain yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga ada etika keilmuan. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa ilmu dan teknologi telah banyak membantu manusia dalam pengertian yang sangat luas. Tetapi juga tidak dapat diabaikan begitu saja adanya dampak negatif. Dengan hal ini, manusia tidak seharusnya menjadi budak teknologi, tetapi ilmu dan teknologi yang harus ada di bawah kendali manusia. Tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu. Dalam kaitan ini, terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. C. Profesionalisme dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan tersebut. Tanggung jawab merupakan hal yang ada pada setiap makhluk hidup. Hal demikian dapat kita lihat pada manusia yang menunjukkan tanggung jawabnya dengan merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat. Namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika dinyatakan bahwa ilmu bertanggung jawab atas perubahan sosial, maka hal itu berarti ilmu telah mengakibatkan perubahan sosial, dan juga ilmu bertanggung jawab atas sesuatu yang bakal terjadi. Jadi, bila seorang ilmuwan konsekuen dengan hidupnya, baik secara intelektual maupun secara moral, maka salah satu penyangga masyarakat modern akan berdiri dengan kukuh. Berdirinya pilar penyangga keilmuan itu merupakan tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi yang mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam hakikat realitas. Selanjutnya, tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Seorang ilmuwan sejati selalu terkait dengan tanggung jawab profesional dan tanggung jawab moral itu. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan apapun, politik, karisma tertentu, kelompok, golongan untuk berbuat tanpa didasari oleh kedua tanggung jawab tersebut. Sehubungan dengan politik yang menentukan keputusan berkenaan dengan penerapan ilmu dan teknologi, karena keputusan politik itu mengikat semua orang dari suatu wilayah politik, maka ilmuwan harus betul-betul mampu bersikap sebagai ilmuwan sejati. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat dimengerti. Billahi fisabilil haq. Astabikul khairat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.